Saya beberapa waktu ini benar-benar mengalami bahwa merasakan bahwa sudah beberapa bulan Tuhan selalu ingatkan untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Dan ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita akan dibawa Tuhan untuk berjalan bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah kemarin, Pastor Wiranto sangat memberkati. Bagaimana Tuhan membawa beliau berjalan, bukan hanya memanggil dia, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kadang kita pikir hanya kita yang diproses, semua orang diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, amin, amin. Dan saudara, hari ini saya ingin bagikan bagaimana kita berjalan, bergerak dengan movementnya Tuhan. Dengan kegerakannya Tuhan. Saudara, dalam Alkitab dicatat Paulus sering mengumpamakan beberapa tentang pertandingan. Saudara, tentang perlombaan. Dan saya rindu kita boleh tangkap pesan ini bersama-sama. Saudara, dalam firman Tuhan dicatat, di situ dikatakan bahwa hidup itu adalah suatu pertandingan. Saudara, kita baca bersama-sama 1 Timotius 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, itu adalah salah satu mengapa Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Masuk dalam pertandingan iman. Saudara, dikatakan bahwa ada pertandingan iman yang benar, ada yang tidak benar. Nah, kita mau pilih yang mana? Yang pasti kalau kita berjalan memilih Yesus, kita masuk dalam pertandingan yang benar bersama dengan Tuhan. Saudara, ada satu ayat lagi yang berkata seperti ini. Yang dia mau supaya kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan dia. Ayat 1 Korintus 9 ayat ke-24. Di situ dikatakan, saya bacakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Sampai di sini, semua berlari, tidak ada yang tidak berlari. Tapi ayat selanjutnya dia katakan, tetapi hanya satu. Ayat selanjutnya tadi bilang, tapi hanya ada satu orang. Boleh ditayang lagi? Dikatakan hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sekali lagi, Kristen banyak tapi yang berlari begitu rupa tidak banyak. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berlari begitu rupa. Artinya semua orang berlari. Dia bilang dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Saudara, tidak ada orang yang tidak berlari. Tadi malam tim doa kami menyembah Tuhan. Kami berdoa. Saudara, karena kita tahu bahwa ketika kita berlari, Daud bilang apa? Kita bisa mungkin menjadi lemah dan lelah. Tapi di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Dan kita tahu supaya kita berlari begitu rupa, kita harus sungguh-sungguh ada dalam pertandingan ini dengan serius. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, kalau mungkin dengar kemarin saya minggu lalu hadir diundang untuk di pernikahan Perak dan ulang tahun Pastor Philip Mantova. Dan menyanyikan sebuah lagu bahwa rasa haus dan lapar itu hanya dalam hadirat Tuhan.
Dan beliau menceritakan bahwa dalam keadaan sehat, dijaga kesehatan pun, beliau melewati dokter memvonis kanker. Can you imagine? Dokter bilang 5 bulan telat cek, menyebar kemana-mana dan bahaya karena ada di ginjal. Can you imagine? Semua orang berlari, saudara. Semua orang ada dalam pertandingan. Betul, kadang kita pikir cuma kita yang paling susah. Cuma kita yang diproses. No, everyone, semua orang yang ada dalam pertandingan, Anda akan berlatih. Setuju, boleh katakan amin. Anda akan dipersiapkan untuk apa? Berlari begitu rupa. Sehingga sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, tapi engkau akan berjalan sampai di garis akhir. Finishing well. Yang setuju boleh katakan amin. 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 Sebab itu hanya ada orang yang berlari begitu rupa dan orang yang berlari tidak begitu rupa. Cuma 2 orang. Pastikan kita berlari begitu rupa. Apa yang terjadi ketika kita dalam perlombaan? Saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melupakan yang di belakang. Amin. Bagaimana kita memasuk 2025? Yang 2023 masih ikut terus. 2024 Januari masih ikut terus. Semua kegagalan, semua kekecewaan, semua masa-masa. Saudara, saya ingin bagikan satu ayat yang menghentakkan saya, yang memberkati. Saudara, bagaimana cara melupakan yang sudah lalu? Kita baca bersama-sama. Saudara, di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13. Paulus bilang apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia nggak bilang dia udah hebat. Betul? Artinya dia sama posisinya dengan kita. Sedang apa? Sedang berlari, Bu. Sama, Bu, sama. Kami yang berdiri di atas mimbar dengan Bapak Ibu yang hadir sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita tidak ada yang membedakan. Yang membedakan, saya kebetulan dapat kesempatan berdiri di atas mimbar dan membawakan firman. Tapi kita sama. Kita bisa berteriak, kita bisa takut, kita bisa gentar, kita bisa mungkin shaking, bisa. Sama, tidak ada yang membedakan. Saudara. Sebab itu kadang begitu ketemu teman-teman kita, saya selalu menguatkan, ayo maju, maju. Tantangan pasti ada. Apa sih yang gak ada? Saudara, Daud itu dia bilang bahwa dia sudah terbiasa dilatih dengan singa beruang, sudah terbiasa. Sehingga ketika ada di medan perang yang besar, dia tidak akan takut. Karena apa? Sudah terlatih. Boleh katakan bersama saya, sudah terlatih. Jadi bersyukur kalau kita mengalami semua hal-hal yang buruk. Tapi pastikan itu kita tinggalkan, kita lupakan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik? Amin. Saudara, orang yang lari olimpiade saudara, dan dia masih bawa ransel, dia akan sulit untuk lari maraton apalah itu saudara. Karena terlalu banyak beban yang dia pegang. Arti melupakan tidak berarti dalam otak kita itu tidak kita ingat. Masih ingat saudara. Tapi apa Paulus bilang? Saudara-saudaraku, aku menganggap aku belum sampai sempurna. Tapi dia bilang apa? Tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan apa? Mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Jadi kita mau jalan arah belakang atau jalan arah depan, itu pilihan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, itu sangat-sangat pribadi sekali. Tapi sampai hari ini makanya lagu Yesus Setia itu selalu memberi kekuatan. Bahwa berkali-kali dia tolong, bahkan ketika dia belum tolong, bahkan tidak tolong. Maukah kita mengucap syukur dan jalan maju, bukan balik belakang. Amin. Jalan maju. Meskipun Tuhan tak menolongku. Mau maju enggak? Meskipun duri dalam dagingku.
Apa pilihan? Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Pilihan di tangan kita. Meskipun doaku tak terjawab, doa kita dia nggak jawab. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, melupakan itu berarti bukan tidak ada di otak kita. Masih ingat semua kegagalan, semua ketakutan, semua kekecewaan. Anda masih segar ingat. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ada satu quote yang berkata, jadi melupakan itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu, saudara, diterjemahkan bahwa melupakan itu artinya kita masih kita ingat, tapi dia katakan bahwa peristiwa itu atau pengaruh itu tidak menguasai kita lagi. Setuju boleh katakan amin. Pernah gak Bapak Ibu ketemu dengan orang yang pernah mungkin mengambil uang Anda, mungkin misalnya ada bisnis yang ditipu, atau ada orang yang mungkin pernah mencaci maki Anda, pernah merendahkan Anda. Kalau kita ketemu masa kita lupa, iya kan? Kita pasti ingat ini orang yang pernah maki saya. Suatu waktu saya pernah direndahkan oleh seseorang dan dibilang bahwa saya pernah cerita mungkin rekaman saya itu seperti dalam sumur. Dan maaf bicara dia bilang CD ini layaknya dijual kaset ya. Dijual di pedalaman-pedalaman. Can you imagine? Masa saya ketemu nggak kenal lah saudara. Sakitnya di mana pasti tahu. Tapi saudara, ternyata Tuhan membuka pintu. Ada puluhan album yang Tuhan buka jalan. CD sampai hari ini nggak terhitung. Tuhan buka. Udah lihat. Saya ingat yang membuat album saya pertama kakak dari Stephanie Jeffrey Remix. Dan dibilang dijual. Maaf dia sampaikan bisa dijualnya di daerah-daerah pedalaman ujung Indonesia Timur. Disebut lagi. Saudara bayangkan. Oh sering saudara. Tetapi apa Tuhan bekerja? Dia buka pintu Pak. Saya masih ingat ada conference semua recording company, semua penyanyi rohani dan sekuler yang Kristen berkumpul di Istora. Dan saya habis direndahkan itu. Saudara, kumpul semuanya. Dan orang yang merendahkan itu ada di situ. Tapi saudara tahu, hari itu dalam event yang besar, saya diberi kesempatan berdiri di depan semua recording company untuk bernyanyi di Istora. Beliau ada di sana. Dan pernah mengucapkan, wah bisa hidup gak di Jakarta? Ya kita mah gak bisa hidup kalau bukan Yesus. Suci boleh katakan amin. Saudara tahu, wah itu menyesakkan. Dan Pak Gem juga tahu kan kita sudah menikah. Tapi saudara tahu, sampai hari ini Tuhan sertai kami. Luar biasa. Saya waktu itu berdiri di depan semua penyanyi-penyanyi dari sekuler yang rohani Kristen semua berdiri. Dan hari itu setelah acara itu saya dikontrak 10 tahun oleh recording company yang terbaik. Anda lihat, saudara bayangkan. Tetapi saya sudah melupakan. Jadi kalau ketemu, apa kabar? Wow luar biasa. Masih ingat, tapi tidak ada darah yang mengalir. Setuju boleh katakan amin. Jadi lupakan yang lalu, lupakan semua kegagalan, lupakan semua perkataan orang, lupakan semua ketakutan kita. Karena firman Allah berkata bahwa, saudara kalau ingat Yusuf, dia bilang begini, saya masih ingat di rumah ayahku.
Jadi dia bukan lupa, saudara, waktu dia dijual, dimasukin dalam sumur. Yusuf masih ingat saudara-saudaranya membuang, saudara. Membuang dia masih ingat. Saudara, kalau baca di Kejadian dia bilang, saya tahu. Anda kalau baca kisah ini, saudara, saya pernah bawa firman Tuhan ini, saudara. Yusuf dari belakang dia sudah menangis sekuat-kuatnya karena dia kenal saudara-saudaranya. Tapi dia bilang apa? Kalian harus panggil semua satu keluarga. Aku jamu, aku jamin. Artinya apa? Dia kenal tapi tidak ada rasa sakit. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Itu artinya apa? Lupakan. Ya, setuju, boleh katakan amin. We have to forget. Kita harus move on. Bergerak bersama dengan Tuhan. Ngapain? Masuk 2025 banyak berkat. Dan Anda masih tenteng masalah yang berat yang seharusnya sudah lama lewat. Boleh katakan kiri kanan, lupakan saya. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, dan itu yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau berikutnya? Supaya kita bergerak di dalam seluruh kegerakannya Tuhan. Movement, kegerakannya daripada Tuhan. Saudara, yang kita perlu lakukan, kita perlu Filipi 3 ayatnya ke-14. Lari. Bukan lari dari kenyataan ya. Opung ya. Jangan lari dari kenyataan. Artinya apa? Masalah ada. Tidak boleh kita deny. Oh gak ada masalah. Ada, saudara. Ada kekurangan. Ada bencana mungkin. Ada sakit. Ada. Kita tidak bisa bilang oh gak ada. Ada. Tapi di dalam Tuhan Anda mampu menghadapinya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tadi malam saya mendapat kabar teman saya yang keluarganya sedang diambang, saudara. Dan satu keluarga lagi teman saya yang sedang urus surat cerai. Can you imagine? Tapi saya bilang kepada teman saya, berdoa. Doa itu kata-kata kosong sebenarnya. Tapi itu mencapai surga. Amin. Salah satunya saya bilang doa. Tuhan masih ada. Setuju, boleh katakan amin. Apa yang Tuhan mau? Lari. Bukan lari dari kenyataan. Tapi menjadi Kristen kita tidak boleh jalan di tempat atau pelan. Paulus bilang apa? Aku berlari-lari. Excited. Setuju, boleh katakan amin. Untuk apa yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Saudara. Berlari bersama dengan Tuhan. Boleh kita baca bersama. 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dalam pertandingan bukan tidak ada hadiah. Ada, saudara. Oh ada, saudara. Jangan pikir Anda ikut Tuhan, Anda melayani Tuhan, Anda berkorban. Tidak ada upah. Ada, saudara. Hanya kadang kita belum lihat hari ini. Sepakat, boleh katakan amin. Hanya fisiknya, bentuknya kadang masih on the way. Yang itu saya sampai hari ini terkagum-kagum. Aduh Tuhan, terkagum-kagum. Masalah ada, kesulitan ada. Tapi dia selalu beri kekuatan. Dia selalu beri surprise yang lain. Dia selalu membuka pintu yang lain. Suci, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, kita perlu berlari-lari untuk mendapatkan hadiah. Saudara, nah karena kita tahu bahwa dari Tuhan datang semua upah. Terakhir apa yang saya ingin bagikan? Supaya kita bergerak dalam movement, kegerakannya Tuhan. Bertahan di bawah tekanan. Boleh katakan bersama dengan saya, tekanan. Justru kalau bola itu bekel ya. Di Manado bilang apa, bola goni ya. Semakin diginiin semakin mental. Jadi kalau kita lagi diginiin sama Tuhan, supaya mau terbang tinggi. Amin. Jadi jangan lihat itu sebagai aduh dipukul lagi, aduh benturan lagi, aduh tantangan lagi. No, kita mau flying higher, lebih tinggi lagi. Saudara, saya rindu kita baca satu ayat ini. Ibrani 12 ayatnya yang ke-1. Boleh kita baca ayat ini bersama-sama? 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ternyata bertanding itu wajib. Boleh katakan bersama dengan saya, wajib. Tidak ada yang tidak wajib. Kalau kita mau, ya saya jemaat aja, saya nggak mau diproses, saya nggak mau bertanding. Saudara tidak akan pernah berjalan sampai di garis akhir. Finishing well. Kemarin saya hadir, teman saya mamanya meninggal. Ketika nyanyi lagu, satu kota tanpa nama. Waduh, nangis saya. Di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Dalam hati Tuhan, aku pengen banget. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Nangis saudara. Orang yang meninggal itu teman saya punya mama. Saya nangis dengar lagu ini karena Tuhan, saya juga pengen ke sana. Tapi kan masih banyak tanggung jawab. Setuju, boleh katakan amin. Saya masih ingat suami yang ganteng. Gitu saudara. Ini aja udah turun berapa kilo. Bagaimana kalau saya pulang, kan saya takut tiba-tiba kulit membungkus tulang, saudara ya. Karena mendengar ya, dengar-dengar kalau istri meninggal duluan. Itu suami biasanya cepet down, cepet drop gitu. Tapi saya berharap sini kalau ada yang suami sudah ditinggalkan istri, jangan drop, kita mesti semangat saudara. Cuman dengarnya kononnya begitu saudara. Jadi intinya suatu waktu kita akan pulang, tapi jangan sekarang, bilang kiri kanan, jangan sekarang. Masih panjang, masih banyak rencana Tuhan. Umur kita harus penuh, boleh katakan bersama, umur penuh. Iya, jangan kecepatan, jangan kelamaan, saudara. Setuju, boleh katakan amin. Jangan nanti udah gak bisa jalan, Tuhan aku mau di dunia, jangan saudara. Jadi umur harus penuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan bahwa kita ini akan hidup mungkin di bawah tekanan. Ayat ini berkata apa saudara? Kita punya banyak saksi mengelilingi yang begitu merintangi kita dan berlomba. Kata berlomba ini dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa agon atau bahasa Inggrisnya agonai. Saudara. Dan kata ini artinya perlombaan. Tetapi kata agon ini biasanya diikuti oleh satu kata yang berarti tekanan. Saudara, tidak ada orang yang berlomba tidak latihan, tidak diet, tidak berusaha saudara. Jadi berlomba itu ada tekanan. Boleh katakan bersama dengan saya, tekanan. Dan kita harus menjadi orang Kristen yang harus menjadi kuat sekalipun kita di bawah tekanan. Setuju, boleh katakan amin. Kata aslinya berkata hupomone. Artinya kita berlomba dan kita bertahan di bawah tekanan. Saudara ingat kalau ada orang yang dia berlomba, dia lari udah mau dekat, selesai sampai ujung tapi udah ngos-ngosan. Dia paksa supaya apa? Sampai garis akhir. Itu artinya kita berlomba di bawah tekanan tapi tidak menyerah dan selesai sampai garis akhir. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi hari ini apa pertandingan kita? Jalan maju. Setuju boleh katakan amin. Lupakan yang lalu. Dan kedua, jangan diam, berlari saudara. Setuju, boleh katakan amin. Apa yang bisa Anda lakukan untuk push yourself, untuk menekan hidup kita supaya mengejar Tuhan. Bukan diam, bukan jalan biasa, tapi berlari. Setuju, boleh katakan amin. Dan ketiga, supaya kita berlomba even di bawah tekanan. Tapi kita tahu bahwa ada hadiah, ada tujuan, ada kemenangan, bahkan ada upah. Bahkan dikatakan kemuliaan dari Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.